Halo Sobat Kedai Kopi, Vivo kembali memperkenalkan sebuah smartphone baru yakni Vivo Y33s. Smartphone ini dihadirkan untuk mengisi segmen kelas menengah. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Vivo Y33s. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain tipis dan ringan. Vivo memberi judul pada desain yang digunakan Vivo Y33s dengan slim and trendy with luxe feel. Sederhananya, smartphone ini memiliki bentuk yang tipis, trendy, serta bernuansa mewah. Hal itu memang benar karena ketebalan bodinya cuma 8 mm. Bobotnya pun cukup ringan yaitu 182 gram. Kemudian kesan trendy diperlihatkan pada modul kamera belakang dengan dua polesan. Bagian atas yang ditempati lensa kamera dipoles dengan clear hitam. Sementara itu bagian bawahnya yang dihuni lampu flash memiliki polesan selaras dengan penutup belakang. Bagian sampingnya juga turut menyumbang kesan trendy. Soalnya ada rangka berbentuk datar yang punya sisi lengkung. Menurut klaim Vivo, hal ini membuat sangat nyaman digenggam, apalagi bobotnya juga ringan. Terakhir, nuansa mewah diperlihatkan oleh dua varian warna penutup belakangnya yakni Mirror Black dan Midday Dream. Varian Mirror Black dipoles glossy yang berkilau saat terkena cahaya. Sobat pun bisa bercermin menggunakan penutup belakang ini. Sementara itu varian Midday Dream memakai polesan anti silau sehingga menimbulkan kesan buram. Bekas sidik jari pun jadi sulit menempel pada varian ini. Kendati punya kesan buram, varian ini tetap elegan berkat warna perpaduan antara biru dan ungu yang bisa berubah-ubah tergantung sudut pandang. Kedua, tampilan layar oke. Vivo tidak aneh-aneh terkait sektor tampilan. Alasannya spesifikasi layar Vivo Y33s masih sama dengan Vivo Y31, yakni panel IPS LCD 6,58 inci dengan resolusi Full HD+. Ukuran layarnya ini terbilang pas, tidak terlalu besar, tidak pula kekecilan. Sementara itu resolusi Full HD Plus jelas membuat layarnya bisa menampilkan konten dengan tajam. Adapun kedalaman warna layarnya masih standar 96% NTSC, belum tembus DCI P3. Kendati demikian, warna yang keluar masih enak ditonton baik untuk menonton film atau bermain game. Yang menarik, Vivo sudah membekali layar smartphone ini dengan fitur Eye Protection. Fitur ini menyaring cahaya yang muncul dari layar sehingga radiasi biru penyebab mata kelelahan bisa dikurangi. Alhasil mata sobat tetap aman kendati menonton film berjam-jam lamanya. Ketiga, performa sangat oke. Vivo Y33s memakai chipset MediaTek Helio G80 yang sudah sering dipakai smartphone kelas menengah. Helio G80 dipilih karena tangguh dan irit konsumsi daya karena dibikin dengan fabrikasi 12 nanometer. Di atas kertas, Helio G80 adalah chipset yang masih oke dipakai smartphone keluaran 2021. Skor AnTuTu 8 chipset ini ada di angka 200 ribuan menurut Nano Review. Sumber yang sama menyebut bahwa Helio G80 mencetak skor single core 350 dan multi core 1283 pada aplikasi Geekbench 5. Angka-angka itu jika diterjemahkan pada pemakaian sehari-hari artinya lancar. Tidak ada kendala berarti untuk aktivitas seperti mengirim pesan, menonton video, browsing, bahkan main game. Yang menarik, Vivo membekali smartphone ini dengan fitur Multi Turbo 5.0 dan Ultra Game Mode. Multi Turbo berfungsi memperbaiki koneksi, mengatur kecepatan CPU, mengatur konsumsi daya agar smartphone berjalan dengan optimal saat pengguna bermain game. Sementara itu, fitur Ultra Game Mode dapat meningkatkan pengalaman bermain game. Di dalam fitur ini, sobat bisa mengaktifkan vibrasi getaran 4D dan memblok seluruh panggilan atau notifikasi yang masuk. Keempat, kamera berkelas. Ada 3 kamera belakang yang menghiasi sisi belakang Vivo Y33s. 3 kamera itu meliputi kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan sensor kedalaman 2 megapiksel. Ketiganya ditemani satu lampu flash. Dari 3 kamera ini, hanya ada 2 yang mampu mengambil gambar, yaitu kamera utama dan kamera makro. Sementara itu, sensor kedalaman berfungsi untuk mengambil data-data seperti jarak lensa ke objek, warna objek, dan sekitarnya, hingga intensitas cahaya yang menerpa objek. Informasi tersebut diolah untuk menghasilkan foto yang bagus.
Adapun kamera depannya memiliki resolusi 16 megapiksel. Kamera depan ini memang tidak memiliki lampu flash seperti kamera belakang. Namun, sobat dapat memanfaatkan fitur kedipan cahaya saat berada di tempat yang tidak terang. Kelima, memori lapang. Vivo memberikan konfigurasi memori yang tak tanggung-tanggung buat smartphone ini. Ya, Vivo Y33s dibekali RAM 8GB dengan memori internal 128GB. RAM yang besar memungkinkan sobat berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain tanpa ada jeda. Vivo sudah menyematkan fitur Extended RAM. Fitur ini berguna untuk menambah RAM dengan mengubah sebagian ruang kosong di dalam memori internal. Extended RAM bisa menambah RAM maksimal 4GB, sehingga secara teori RAM maksimal smartphone ini bisa mencapai 12GB. Sementara itu, memori internal 128GB membuat sobat bisa lebih leluasa memasang beragam aplikasi, menyimpan bejibun file media dan dokumen. Jika 128GB dirasa kurang, masih ada slot microSD khusus yang bisa dimanfaatkan untuk menambah ruang simpan sampai 1TB. Keenam, baterai jumbo. Baterai yang dibawa Vivo Y33s memiliki kapasitas yang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Kapasitas ini terbilang besar karena standar ukuran baterai smartphone masa kini adalah 4000-an mAh. Adapun sektor daya smartphone ini turut ditunjang dengan teknologi fast charging 18W dan teknologi reverse charging. Berdasarkan pengujian, mengisi baterai smartphone ini dari kondisi kosong sampai penuh butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit. Pengisian dilakukan dengan menggunakan charger bawaan. Adapun keberadaan teknologi pengisian balik membuat Vivo Y33s bisa berfungsi sebagai powerbank dadakan. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Vivo Y33s juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, fast charging agak lambat. Lama waktu pengisian sudah disinggung di poin baterai. Sekarang bisa sobat nilai sendiri, apakah 2,5 jam adalah waktu yang singkat untuk mengisi baterai? Kalau menurut admin sendiri itu cukup menyita waktu. Solusi yang paling gampang agar sobat tidak diburu waktu adalah mengisi baterai smartphone ini menjelang tidur. Kedua, tanpa refresh rate tinggi. Beberapa smartphone kelas menengah di rentang harga 1-2 jutaan sudah banyak yang mengadopsi layar dengan refresh rate 90Hz. Refresh rate yang tinggi menciptakan tampilan layar yang mulus, entah itu tampilan saat scrolling lini masa media sosial, tampilan animasi di video, atau tampilan animasi ketika bermain game. Sayangnya laju penyegaran Vivo Y33s masih standar 60Hz saja. Dengan refresh rate yang masih standar, kemungkinan scrolling lini masa media sosial belum begitu mulus. Game dengan gambar di atas 60 fps pun belum bisa dijalankan. Ketiga, tidak ada kamera ultrawide. Ada yang kurang dari kamera Vivo Y33s meskipun hasil fotonya cukup bagus. Hal yang kurang itu adalah ketiadaan kamera dengan lensa ultrawide. Entah apa alasannya, berbagai produsen lebih condong memberikan sensor kedalaman, kamera monokrom, dan lensa IA yang belum tentu dimanfaatkan. Untuk Indonesia yang masyarakatnya hobi berkumpul dengan teman atau saudara, kamera ultrawide jelas sangat bermanfaat. Kamera ini bisa membuat seluruh teman dan anggota keluarga masuk dalam satu frame. Nah, itulah tadi beberapa kelebihan dan kekurangan Vivo Y33s. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.